Ribuan honorer di Lombok Timur menerima SK pengangkatan sebagai PPPK paruh waktu pada Rabu. Para PPPK menghadiri acara penyerahan nomor induk pegawai dengan seragam putih hitam. Para tenaga non-ASN yang telah mengabdi bertahun-tahun ini akhirnya mendapatkan kepastian status kepegawaian. Berbeda dengan PPPK penuh waktu yang sudah memiliki standar gaji yang baku, mekanisme pengupahan untuk PPPK paruh waktu masih sama seperti saat menjadi honorer. Adapun UMK Lombok Timur tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp2.744.628. Sementara gaji honorer yang diangkat jadi PPPK ini berkisar antara Rp500.000 hingga Rp750.000 per bulan. Meskipun demikian, statusnya lebih terlindungi dari ancaman pemberhentian. Pertimbangan keuangan daerah. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lombok Timur, Yulian Ugi Liswanto, mengungkap alasan PPPK mendapatkan gaji setara honorer. Meski demikian, PPPK paruh waktu memiliki kesempatan menjadi penuh waktu tanpa proses seleksi, melainkan tinggal menunggu formasi pengangkatan pada tahun 2026. Pengangkatan mengacu regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan dari BKN. Bupati Lombok Timur Hairul Warisan mengatakan semua PPPK paruh waktu ini bakal diusulkan untuk menjadi PPPK penuh waktu. PPPK paruh waktu yang diberi SK sejumlah 10.998 orang. Jadi jumlah semuanya 10.998. 10.998. Jadi 11.000 kurang 2. Dari 11.000 kurang 2 ini memang pada awalnya kemarin kita dapat informasi itu kan yang masuk database kan 10.029. Tapi rupanya ada lagi yang mungkin ya sudah masuk database di kita tapi di sana mungkin belum ya. Itu mungkin bisa menyusur. Saya juga kaget kok jumlahnya sampai dengan 11.000 kurang 2. Ya alhamdulillah lah ya. Ini keberkahan semuanya, kesabaran mereka ya. Sehingga mungkin Allah berikan dia kebahagiaan sekarang bagi mereka semua yang menerima SK. Gajinya Pak Bupati, soal gaji. Nah, gajinya saya dengar dari Pak Wabub tadi Januari katanya. Ya, Januari ya? Ya. Dari kisaran berapa Pak Bupati gaji? Saya tidak tahu besarnya. Nanti ada di SK mereka masing-masing. Ada potensi bisa dari APBD juga nggak dianggarkan? Misalnya. Kalau sudah namanya DAU itu pusat. Ya, kalau sudah DAU itu pusat. Ada upaya untuk ditingkatkan Pak Bupati? Ya. Ada upaya untuk ditingkatkan penghasilan mereka? Mungkin dari Tamsil atau jasa medisnya? Ya nanti kan bisa dilihat itu. Tergantung di mana mereka bertugas kan. Kalau dia bertugas di kesehatan misalnya, ya ada jasa pelayanan, ada jasa medis dan segala macam di situ. Nah itu jadi pertambahannya mereka. Ya. Anggaran yang disiapkan Pemda ini untuk gaji itu berapa? Belum kelihatan. Ya. Nanti ada uraiannya di DAU itu. Ini Pak, terkait masalah PAD Pak, di akhir tahun ini berapa apakah kita mulai target PAD? PAD kita insya Allah akan berada di angka 98, sekian. Ya. Realisasi kita berada di angka 98 juga, sekian. Tadi Pak Jasni bilang 99. Saya minta supaya dia berimbang antara pengeluaran dan pemasukan kita. Supaya jangan terjadi yang namanya gap. Jangan ada defisit, jangan juga ada kelebihan. Artinya ketika kita berbicara jumlah uang yang kita miliki, maka kita harus punya kemampuan untuk membelanjakannya. Ya, jangan sampai terjadi misalnya kita punya APBD ini seluruhnya dengan PAD segala macam ya di situ. Anggap saja 99% ya yang bisa kita kumpulkan PAD misalnya. Nah, kemudian yang bisa kita belanjakan hanya 80% dari jumlah APBD itu. Ya itu kan terlalu jauh itu. Jadi antara belanja dan pengeluaran dan pemasukan itu harus dia berimbang. Itu yang bagus. Tahun ini penerimaan PAD tertinggi ya di Lombok Timur. Ya alhamdulillah ya. Selama berdirinya Lombok Timur ini baru sekarang ini PAD kita sangat tinggi. Artinya lebih dari yang masa-masa lalu.
Dulu tertinggi di angka 92%. 91%. Sekarang kita berada di angka 8,5 menuju 99. Nah, itu menuju ke 99. Perolehan pajak daerah kita periode ini pecah telur ini Pak Bupati. Ya alhamdulillah ya berkat Anda semua. Kesiapan menghadapi 2026. Kita akhiri dengan bersama-sama menjaga bersama. Tak dengan kami mohon untuk bunyi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.